warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Palaisira Podcast. Pada hari ini kita akan membahas isu-isu menarik bersama saya, hostnya Fazil Rinaldi. Kemudian ada sahabat berpikir saya, co-host. Halo Pipit. Hai. Pipit Fitriana. Kemudian tidak hanya kami berdua, seperti yang sudah teman-teman saksikan. Kami bertiga di sini. Ada Bayu Satria. Betul nggak secara Betul. Bayu Satria, salah satu orang muda potensial dan sudah bergerak di isu-isu inklusi di Aceh. Kemudian melihat fenomena Aceh hari ini ya. Sebelum terlalu jauh, gimana nih kabarnya Bayu? Iya ya. Baik, good, seperti yang terlihat. Apa kegiatannya sekarang? Gini lah ya, kegiatannya masih serabutan. Serabutan tapi udah kemana-mana ya. Jadi pasca kelulusan ya biasalah anak muda freelance, kemudian terlibat dalam beberapa konsultan. Terus ya pastinya tetap masih aktif dalam beberapa gerakan juga. Oke. Tapi kan tadi lihat ya, Bayu mengatakan bahwa aktif di beberapa gerakan. Tentu satu orang muda yang aktif di beberapa gerakan punya kondisi ideal yang ingin dia lihat. Bagaimana Bayu melihat kondisi ideal untuk Aceh hari ini? Secara personal maksudnya sebagai orang muda melihat Aceh yang ideal itu seharusnya seperti apa? Ya, kalau aku personal sih sebenarnya melihat kondisi ideal satu daerah, satu tempat yang menjadi base tinggal, ya pastinya adalah ya bebas untuk berekspresi ya, bahasa kerennya freedom gitu ya. Tapi kan nggak boleh dibilang kayak gitu ya. Jadi ya bebas berekspresi, kemudian banyak ruang-ruang aman yang bisa kita gunakan sebagai penyaluran ide, pikiran, gagasan. Kemudian juga bisa disupport dalam tanda kutip dalam bentuk apapun, di mana artinya anak muda itu dianggap sebagai orang yang setara dalam tanda kutip sebagai manusia. Ya, begitu. Iya, berarti ada konsep ideal yang sudah Bayu bayangkan. Bagaimana melihat Aceh di masa depan? Iya, kalau misalnya tentu plus minus ya. Kalau misalnya kita melihat kondisi ideal tadi dan bagaimana kemudian konteks yang sebenarnya kejadian di lapangan. Kalau aku sendiri secara personal melihat ada hal-hal baik yang sebenarnya mulai kelihatan hari ini. Misalnya ruang partisipasi anak muda tuh kayaknya mulai banyak ya. Baik yang memang anak muda terlibat dalam aktivitas lintas generasi maupun memang gerakan-gerakan yang disupport atau dibuat oleh anak muda itu sendiri. Nah, menurut aku ini menjadi salah satu laboratorium yang sangat positif di mana anak muda bisa memanfaatkan ruang-ruang tersebut untuk bisa lebih banyak bersuara, bisa lebih banyak menyampaikan ide dan gagasan serta pikiran-pikirannya, dan tentunya juga ikut melakukan berbagai macam kegiatan yang mungkin secara nggak langsung akan bermanfaat untuk pembangunan di daerah ini misalnya. Nah, tapi tentu di sudut lain ada gesekan-gesekan yang menjadi nggak tahu nih sebutnya mara bahaya atau kemungkinan yang bisa menjadi tamparan juga buat anak muda. Contohnya misal kalau kita mau melihat gerakan anak muda lebih dalam, kadang kekurangannya adalah anak muda ini masih belum punya konsep kritis yang maksimal kayak gitu. Nah, makanya kadang ketika mereka menawarkan gagasan, menawarkan ide, itu suka tertampar dengan keadaan. Jadi di mana mereka menyuarakan sebuah isu gagasan, tapi mereka tidak mampu menjawab pikiran itu, sehingga dianggap sebagai
sesuatu yang klise, dianggap sesuatu yang diolok-olok gitu ya sama orang-orang, yang mengakibatkan kemudian gerakan-gerakan ini menjadi kerdil kayak gitu. Nah, relevansinya sendiri sama pengharapan yang tadi aku bayangkan adalah ketika ruang itu sudah mulai banyak, ketika ruang itu sudah mulai terbuka, tapi ternyata kita sendiri belum begitu siap kayak gitu untuk berhadapan dengan situasi tersebut. Nah, tapi kondisi ini tentu juga didukung oleh penyebaran informasi yang terbatas. Misalnya hari ini mana ruang yang bisa kita klarifikasi soal informasi-informasi yang terupdate hari ini misalnya. Semua orang ngomongin kekerasan misalnya, semua orang ngomongin kekerasan seksual, ngomongin penindasan dan lain-lain. Tapi paham nggak sih sebenarnya anak muda konteks kekerasan seksual yang kita maksud itu seperti apa? Nah, lebih menarik lagi kalau misalnya kita bahas kayak gini. Ketika misalnya mungkin teman-teman udah pernah dengar ya kanun jinayah, polemik yang tiada habis kayak gitu ya di Aceh ini, dan semua orang malah terkonsentrasi dengan cambuknya misalnya. Ini yang aku lihat ya di lapangan, terkonsentrasi dengan cambuknya, kemudian juga dengan kasusnya. Maka kalau misalnya teman-teman lihat media ketika ada entah bentuknya pelecehan, kekerasan maupun tindakan seksual, itu benar-benar dipertontonkan dan diperjelaskan kayak gitu, tangan mana yang dipegang, bagian mana yang diraba, direka ulang sejadi-jadinya. Nah, tapi sayangnya ini tuh klise, maksudnya ketika anak muda ini pengen mengklarifikasinya nggak ada ruangnya kayak gitu, dan nggak ada juga media dalam tanda kutip ruang kayak gitu ya, yang bisa mengklarifikasi ini ke anak muda. Nah, makanya balik lagi, kadang kita sadar bahwasanya kekerasan itu tidak dibenarkan, tapi kita juga bingung ini kekerasan atau enggak. Betul. Ada identifikasi yang sulit dilakukan oleh orang muda. Ya, itu tadi karena penyebaran informasinya yang terbatas. Benar. Nah, terlebih lagi untuk urusan-urusan kayak gini tuh kan sangat sensitif ya. Tidak semua orang mau menyampaikan dan mengutarakan. Dan aku pikir juga basis gerakan di Aceh itu masih terlalu fokus sama gerakan-gerakan lama, yang artinya regenerasi itu agak sulit terjadi, sehingga konsep-konsep berpikir soal penerapan hukum ini masih dianggap sebagai kepentingan sekelompok orang, bukan menjadi kepentingan semua orang. Iya, kepentingan bersama. Gitu. Dari cerita Bang Bayu nih, pasti Pipit udah pengen ngulik lebih besar. Betul sih, sangat tertarik sekali, terutama tadi udah membahas tentang ruang ya, ruang klarifikasi para korbannya nih. Nah, kita ini sebagai generasi muda bagaimana menciptakan ruangnya itu? Ini menarik. Kenapa menarik? Aku bilang karena gini, semua orang kadang-kadang tuh terlalu terkonsentrasi dengan korban. Iya. Nah, yang orang lupa adalah bahwa semua orang bisa menjadi korban. Berpotensi menjadi korban. Nah, makanya sebenarnya ini tuh bukan sebuah pembahasan yang sensitif harusnya. Tapi ini adalah sebuah pembahasan yang harusnya dinormalisasi, bahwa ini adalah situasi yang sedang kita alami, banyak banyak hal-hal yang perlu dimaksimalkan, dan mungkin salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan menciptakan ruang di tengah-tengah anak muda itu sendiri. Nah, makanya perlu nih ada anak-anak muda misalnya seperti kita atau kelompok lain yang memang menjadikan gerakannya sebagai gerakan yang fokus untuk entah sifatnya mengadvokasi penghapusan kanun jinayah misalnya. Oleh keluarga muda gitu ya. Misalnya contoh kayak gitu, karena kan hari ini semua orang pengen kayak gitu untuk perbaikan regulasi dan lain-lain. Tapi kan yang bersuara hanya gerakan-gerakan yang sudah profesional misalnya, gerakan-gerakan yang sudah lama. Tapi gerakan-gerakan seperti anak muda, gerakan anak muda yang memang
entah itu di kampus, di luar kampus, kadang juga sulit kan untuk mengutarakan ini. Nah, oke. Tadi kan Kak Bayu udah jelasin banyak nih tentang isu kekerasan seksual nih. Untuk mendukung kondisi ideal di Aceh ini, bagaimana sih harapan dan kontribusi Kak Bayu untuk generasi muda agar mungkin Aceh lebih baik lagi ke depannya, terutama untuk generasi mudanya nih Kak Bayu? Mungkin aku balik dulu ya, kontribusi dulu baru harapan. Iya. Kalau kontribusi sih aku nggak muluk-muluk ya, aku masih mau tetap berpikir begini, aku nggak mau dilumpuhkan cara berpikirnya, aku nggak mau dipaksakan untuk paham sesuatu yang tidak aku pahami, maka ya aku akan tetap seperti ini kayak gitu. Nah, tentu dengan gerakan-gerakan yang aku punya ya, maksudnya mengajak anak-anak muda lain kayak gitu untuk lebih melek dalam melihat situasi ini, karena ini bukan lagi berada pada tahap yang penting, tapi ini udah kritis kayak gitu. Karena kan ketika bicara soal, balik lagi ya, ketika bicara soal kasus kekerasan di Aceh sendiri, itu kan udah merambah kemana-mana ya, ke dunia pendidikan, bahkan mohon maaf pesantren misalnya, sampai ke desa-desa. Cuman tidak semua orang mau menyampaikan itu sebagai bagian daripada kekerasan. Ya faktornya banyak lah, karena malu lah, karena tekanan dan lain-lain. Nah mungkin aku sebagai orang yang sadar dan masih mampu untuk bersuara, ya seenggak-enggaknya seminimal-minimalnya ya aku terus menyebarkan informasi inilah, bahwa apapun situasi kalian, siapapun kalian, ketika kalian mengalami kekerasan, ketika kalian merasakan kekerasan itu, ya kalian harus berani untuk melaporkan kayak gitu. Nah harapannya sendiri adalah, aku boleh bilang gini, kekerasan itu terjadi karena ada kesempatan. Ya, kekerasan itu terjadi karena ada kesempatan. Untuk menutup ruang kesempatan ini, apa yang harus dilakukan? Perkuat regulasinya, optimalisasikan pelaksanaannya, perkuat pemahaman masyarakatnya, dan tegakkanlah hak-haknya kayak gitu. Jadi ya secara nggak langsung aku mau bilang bahwa regulasi kita ini masih sangat-sangat prematur. Jadi ya harus dicek kembali kayak gitu, harus dicek kembali. Kalau memang mau tetap bertahan dengan kanun jinayah ini, ya apa yang mau kalian buat dalam versi yang lebih baik kayak gitu, bukan malah melemahkan hukumannya misalnya, atau mempersulit korbannya. Tapi upaya apa yang bisa kalian lakukan untuk memastikan si korban ini mendapatkan haknya, kemudian dipulihkan dari masalahnya, dan si pelaku mendapatkan ganjaran yang setimpal. Sepakat. Nah itu sih kalau dari aku personal kayak gitu. Jadi kita jangan bersorak-sorak suruh korban melaporkan, sedangkan kepastian hukumnya nggak ada kayak gitu. Jangankan korban yang mau melaporkan, korban yang sudah melaporkan aja hari ini kabarnya gimana? Ya kan? Ada misalnya nih, ada anak-anak yang mendapatkan pelecehan dari kakek-kakek misalnya. Ini situasi yang harus dipahami. Kadang cerita kayak gini tuh bisa menumbuhkan, menjadi refleksi ya buat kita. Ada anak-anak yang diperkosa oleh kakek-kakek. Oke, diputuskanlah bahwa kakek-kakek ini mendapatkan hukuman cambuk. Ketika dia mau dicambuk, tiba-tiba dia sakit jantung. Nggak jadi dong dicambuknya, ya kan? Kan syarat dicambuk itu harus sehat. Nggak jadi dicambuk. Oke. Rencana kedua, mau dicambuk lagi, sakit jantung lagi. Rencana ketiga, mau dicambuk lagi, sakit jantung lagi. Emang mencambuk orang itu nggak butuh biaya? Betul. Panggungnya, promosinya, algojonya emang nggak dibayar? Ya kan? Akhirnya pemerintah capek dong, asik sakit jantung terus nggak jadi nih kayak gitu. Akhirnya udah dibiarkan kayak gitu aja. Nah, masalahnya apa? Ternyata si pelaku ini tinggal di sebelah rumah korban. Misalnya, ini misalnya, ya semoga nggak ada lah di Aceh ini. Walaupun ada yang terjadi. Iya, jadi ya harus disadari. Harus disadari itu ada. Nah, jadi akhirnya apa? Ya udah di dalam kanun jinayah tidak disebutkan pemulihan korban, kompensasi juga tidak ada, dan ditambah lagi si korban ini berhadapan dengan pelaku
dalam hari-harinya. Iya. Kan buka tambah pintu berat ya. Buka pintu yang dilihat kakek itu. Kakek itu misalnya. Ya nggak Iya. sih? Iya. Ya kan? Sekali. Nah, belum lagi nanti ketika balik lagi kayak yang aku bilang tadi, udah kita menyampaikan bukti 2, tiba-tiba dia bersumpah bahwa dia tidak melakukan itu, kasus selesai, tidak ada yang salah. Dia yang melaporkan kita gara-gara pencemaran nama baik. Akhirnya korban yang dipenjara. Kayak gitu. Nah, makanya ya kayak aku bilang tadi, regulasinya juga harus dipastikan dulu lah. Ya nggak sih, aksesnya harus dipastikan dulu kayak gitu. Baru kemudian bukan berarti kita nggak usah bilang dulu sama korban jangan melapor, kayak gitu. Enggak. Laporan masuk terus, perbaikan dilakukan terus. Nanti ada kerjasama yang dilakukan ya. Pemerintah yang punya kewenangan bekerja untuk memperbaiki regulasi. Korban yang mengalami pun jangan tinggal diam, karena ini bukan persoalan kecil. Iya. Dan jangan lupa, pemerintah, kami sebagai anak muda, masyarakat siap membantu dalam kondisi apapun ya. Ya nggak sih? Iya kan? Jadi kayak kalian tidak sendiri. Kami siap menjadi agennya pemerintah untuk membantu apapun dan berkontribusi untuk memperbaiki regulasi ini. Iya, minimal kampanye. Kampanye kan? Kampanye orang muda. Iya, lumayan kan hari ini. Karena agak khawatir ya kalau harus nunggu viral dulu baru ditindak. Itu dia. Khawatir sekali. Ya. Padahal kita harus berbincang banyak nih, Pak. Ada banyak cerita dan Pipit menyimpan banyak pertanyaan ya. Tapi durasi waktu yang harus dibatasi. Ada satu ungkapan bahwa korban kekerasan seksual jika tidak mati di tangan pelaku akan mati di tangan sendiri. Ya kan? Kalau kita sebagai orang muda tidak menjadikan isu ini sebagai isu bersama, kemudian melihat regulasi secara kacamata bersama, orang muda, tua, akademisi yang bekerja secara, kita inklusi di sini. Ini tidak akan mencapai bahwa Aceh seperti di awal pembicaraan tadi, Aceh yang ideal seperti yang kita inginkan. Terakhir sebelum mengakhiri perbincangan yang seru ya, tapi dibatasi oleh durasi. Apa statement atau closing statement dari Bayu yang akhirnya ini menjadi ingatan daripada orang muda. Ini harus menjadi refleksi untuk orang muda bahwa hari ini sudah hari kita. Kita tidak lagi menunggu warisan ekstafet itu kapan datang kepada kita, tapi kita menjemput ekstafet itu. Ya. Silakan, Pak. Tidak ada toleransi untuk kekerasan seksual. Fit. Setuju. Semangat ya. Bahwa tidak ada toleransi untuk hal apapun. Untuk kekerasan seksual. Terima kasih Bayu telah bersama kami terus bersuara. Karena jangan berhenti. Kita nggak akan berhenti sepaket dulu kita bahwa kita akan terus menyuarakan ini. Terakhir dari saya, teruslah bersuara sampai Tuhan mengatakan pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.